Hai guys, apa kabar? Kembali lagi dengan JJTV. Hari ini saya kedatangan seorang yang sangat luar biasa, namanya Vivi. Vivi adalah seorang agen asuransi yang ingin nawari saya. Vi, Ya, apa kabar Vi? luar biasa. Kamu janji mau ketemu aku, kenapa Vi? Mau belajar. Oke, Tadi udah Ya, Pak, Bi. diajarin jogging. iya ya Pak Vi. Ya apa? Coba Kan, soalnya gitu. kan Vivi mau nawari saya. PPH. Iya, coba. Ini ceritanya belum punya asuransi. Belum. Dari awal banget ya. Iya. Ceritanya ya apa? Halo kok. Hai. Dari mana kok ini? Tadi dari mitra keluarga. Malah ngapain? Ngurus itu temen ada yang masuk rumah sakit. Waduh, sakit apa sih kok? Sakit karena katanya dokter kurang magnesium. Oke, tahu nggak? 17 juta atau 9 juta tadi ya. Waduh, dia kira-kira bayar dulu atau asuransi ya kok ya? Kira-kira bayar sendiri tuh. Jadi kok sendiri ya apa kok? Aku sendiri nggak punya. Oh, nggak punya. Loh, kenapa kok nggak punya? Ya karena aku pikir aku jarang sakit. Semua satu keluarga ini nggak punya. Iya. Tapi BPJS punya. BPJS ya rencananya mau ngajukan sih. Soalnya penting loh Bu punya asuransi itu Bu. Kenapa kok bisa kamu bilang penting punya asuransi? Biaya rumah sakit tuh sekarang mahal. DP tok itu 30 juta Bu. Oh ya. Terus? Apalagi ya ring jantung itu temenku tuh habisnya satu ring tuh 150 juta. Satu ring 150 Satu juta. ring, iya. Oke. Nah kalau misalkan orang itu nggak punya asuransi, itu ya apa Bu? Ya nggak apa-apa kan aku bisa bayar sendiri. Ya katakanlah itu ringnya aja, Iya. belum biaya rumah sakitnya, Oke. belum biaya obat-obatannya. Iya. Itu total nggak mungkin 150 kok. Iya. Pasti bisa 200 lebih. Ya nggak apa-apa toh mobilku nanti kalau misalnya aku nggak punya uang mobilku tak jual selesai. Nah, apa kok nggak keberatan itu mobilnya dijual? Ya eman sih. Nah, lebih baik punya asuransi atau mobil dijual kok. Enak nggak sakit dan mobilnya nggak dijual. Iya kok, semua orang maunya gitu. Ya. Tapi kalau punya asuransi itu lebih aman kok bayarnya loh. Paling berapa sih sebulan? Maksudku ya apa sih? Aku kok nggak ngerti. Jadi ini tak jelasin produk asuransi yang sekarang lagi boomingnya. Oke. Ini kayak udah jualan kacang goreng, semua orang mau kok. Saking bagusnya manfaatnya. Oh iya kak. Jadi manfaatnya itu biasa kok kalau rumah sakit pilihnya maunya yang di Indonesia aja atau yang sampai luar negeri. Ya. Karena ini kan belum pernah Nek kan. sakit biasa ya mungkin di Indonesia ya Vi. Tapi rencana kalau nanti mau berobat mau sampai luar negeri atau cuma cukup Indonesia? Rencananya sehat terus, nggak mau sakit. Bener kok. Ya memang semua orang maunya gitu. Cuman ini kan ngomongnya kalau suatu saat terjadi Oke. resiko sakit, Ya oke. katakanlah sakitnya yang menakutkan, Mm-mm. maunya cukup di Indonesia atau mau sampai luar negeri? Ya di Indonesia mungkin ya Vi. Oke, Indonesia. Nah, kalau yang di produknya Vivi ini Ya. bisa pilih kamar kok, mau satu kamar isi satu orang atau satu kamar isi 2 orang. Oke. Koko maunya pilih yang mana? Yang satu kamar isi satu orang. Pasti kepengennya 1 orang ya gue ya? Iya. Iya, cuman biayanya pastinya preminya nanti lebih mahal. Oke. Tapi kok hebatnya Pro ini, berapapun biaya kamarnya di Indonesia, misalkan di HCOS, kan HCOS terkenal paling mahal. Ya. Bukan Misalkan, National Hospital. oh ya National Hospital juga mahal, cuman Oke. HCOS orang-orang lebih sering ke sana. Oh oke. Ya. Terus? Itu misalkan sekarang harga satu kamar isi satu bed 800.000 lah paling standar. Satu kamar isi 800. Ya. Misalkan ternyata nanti 5
tahun lagi harga kamarnya udah 2 juta. Bisa gitu ya? Via? Bisa, karena inflasi kok. Biasanya inflasi per tahun tuh naik 10-15%. Oke. Nah, katakanlah 2 juta pun Pru tetap cover, asalkan Tetap dibayar? tetap dibayar. Oh ya? Iya, banyak asuransi lain yang masih membatasi loh kok. Oke. Nah, selain itu hebatnya lagi pre and post. Pre and post itu apa? Itu pre and post itu apa? Jadi pre itu waktu kita melakukan diagnosa, mencari tahu kita ini sakit apa sih? Itu kan pasti kan kita ke dokter. Tanya-tanya dokter, disuruh USG lah, disuruh ini, suruh cek darah itu. Iya. Nah, akhirnya diketahui, wah sakit ini dan kamu harus rawat inap misalkan. Oke. Itu yang namanya pre, itu yang waktu pemeriksaan awal tadi sebelum rawat inap. Itu kalau misalkan akhirnya masuk rumah sakit, itu di cover semua sama Pru. Oh, biaya sebelum masuk rumah sakit. Iya. Oke, ya. Itu besar loh kok biayanya. Kadang orang pikir, halah untuk diagnosa tok paling berapa sih? Padahal itu besar. Oke, itu di cover sesuai tagihan. Oh, yang baru ini sesuai tagihan. Sesuai tagihan. Oke. Hebatnya lagi. Limitnya berapa? Limitnya 2M 2M itu per tahun. Oke. Tapi Jadi cukup lah ya. Iya cukup. Pru ngasih tambahan lagi. Ngasih tambahan 8M. Maksudnya apa? Jadi misalkan Koko mau ditanggung atau dilindungi sampai usia 85. Ya. Nah, Pru kan ngasih per tahunnya limit 2M. Ya. Tapi Pru ini baik hati, ngasih bonus Oke. 8M sampai 85. Jadi katakanlah di tengah-tengah pas 1 tahun itu habisnya 3M. Oke. 1M yang gross dari 8M tadi berarti sisa 7M. Itu bisa dipakai sampai jadi masih usia ada 85. manfaatnya meskipun setahun itu udah habis gitu Iya, ya. betul. Terus tahun depan ya apa? Tahun depan ngulang lagi 2M lagi, kok balik 2M-nya. Tapi sisa 7M. Oh, jadi masih ada kurang lebih total 9M gitu lah ya. Iya, betul kok. Oke, Yang jadi- 2M itu pasti. Jadi ibaratnya masih aman gitu ya. Aman, Oke, besar itu ya. kok. Terus hebatnya lagi biaya perawatan kanker lanjutan. Ini di asuransi lain manapun nggak ada kok. Oke. Pru ini ada, dia mau nanggung setelah pasien itu dikatakan bersih sama dokter. Pru tuh masih mau cover biaya, misalkan kalau orang habis bersih tuh kan disuruh check up, pasti CT scan, PET scan setiap setengah tahun sekali, 1 tahun sekali, untuk melihat apakah kankernya itu masih ada nggak sih, Betul. apakah hidup lagi nggak. Itu Pru cover sampai 5 tahun setelah dinyatakan bersih. Oh, itu manfaat apa itu namanya? Itu manfaat kanker, Oh, oke. kanker lanjutan, perawatan Oke. kanker lanjutan. Terus sejauh ini menurut Koko produknya gimana kok? Oke sih. Oke ya. Kalau Koko mau punya produk ini, maksudnya Koko tertarik nggak untuk punya asuransi ini? Bayarnya berapa sih? Bentar, coba tak hitung ya Kok ya. Kurang lebih nih untuk usianya Koko ini 1,5. 1,5. Oh ya, enggak banyak ya. Iya, murah loh Kok. Koko sudah dapat manfaat segini loh, 10M. Itu yang untuk di Indonesia ya. Iya. Tapi kalau misalnya aku udah ambil yang di Indonesia, ternyata harus berobat di Penang, gitu ya apa, Vi? Bisa kok, tapi kena persenan. Oke, persenan maksudnya apa? Dikasih uang saku gitu, tak persenan? Enggak. Jadi nanti ada ketentuan dari Pru, kalau misalkan berobat di luar wilayah pertanggungan, biayanya nanti Misalnya bagi dua. habisnya 50 juta, Aku lupa, aku berarti persenannya berapa. yang dibayar 25 juta ya? 25 juta, betul ya? iya, Separuh berarti ya? separuhnya, Oke, iya. Oke. Jadi ya masih oke lah ya. Masih Cuma oke. biaya tiket nggak dibayari ya? Oh ya enggak kok, itu biayanya Cuma sendiri. untuk berobat. Cuman berobatnya aja di sana. Oh, jadi meskipun Oke lah. dipakai di Malaysia masih tetap berlaku Bisa. ya? Bagus Tapi ya, kalau Vi. Vivi sarankan ya, kalau sekarang berobat di Indonesia menurut Vivi kurang. Mm-mm. Lebih baik minim-minim lah punya sampai Penang.
Kalau sampai Pineng nggak kena berapa? Kurang lebih nambah paling cuma 300, jadi 1,8. Oh ya, nambahnya nggak banyak. Nggak ya. banyak. Karena kan banyak loh kasus di Indonesia tuh dokternya kurang pinter kok. Oke. Kayak Koko tahu Jedar nggak? Nggak tahu. Papanya tuh kan dirawat di Jakarta. Habisnya tuh hampir setengah M. Tapi dokternya tuh nggak mengetahui papanya tuh sakit apa. Sampai akhirnya dibawa ke Pineng, cuman habis 70 juta, sakitnya sembuh. Oh oke. Jadi ibaratnya beda diagnostik, beda penanganan sehingga terjadi Berarti perbedaan kan biaya ya. itu kan menandakan dokter di Indonesia ini kurang pinter. Jadi ya lebih baiklah Penang minim-minim. Tapi pas klaimnya pasti kebayar atau enggak? Oh pasti kebayar kok, asalkan ya nasabahnya jujur. Apakah Koko selama ini sehat nggak? Nggak pernah masuk rumah sakit. Nah aman kok. Aman ya, apa maksudnya? Aman, pasti ke cover. Oh. Pasti di cover. Tapi kan ada ketentuan masa tunggu. Maksudnya? Masa tunggu ini semua asuransi pasti ada kok. Masa tunggu 1 bulan untuk seluruh penyakit. Jadi setelah Koko bayar premi, nanti harus nunggu 1 bulan supaya manfaatnya bisa kepake. Kayak bisa langsung pakai. Nggak bisa langsung pakai. Misalkan nasabah ini baru bayar, seminggu sakit. Iya, nggak Nggak ke cover. Tapi nggak masalah ya gitu kalau terjadi seperti itu. Nggak masalah sih kok, cuman akhirnya bayar sendiri. Oh oke. Tapi untuk selanjutnya di cover. Oke. Enaknya ini kok kalau misalkan dibandingkan asuransi lain, Pru ini udah terjamin lah pelayanannya. Terjamin ya apa maksudnya? Cepet kok, klaim-klaimannya cepet. Oke, terus? Jadi kalau di asuransi lain itu kan kita harus ngurus surat-suratnya banyak lah, ngisi ke dokter dulu berkali-kali bolak-balik, ada yang reimburse juga asuransi lain. Sedangkan di Pru ini Vivi udah ngerasain sendiri, klaim-klaimannya cepet. Jadi sebelum pasien itu pulang, klaimnya sudah kebayar semua. Oh. Jadi tenang sampai rumah. Iya. Jadi manfaatnya banyak ya, Vi ya? Manfaatnya banyak. Ini oke lah untuk manfaat segini dengan premi yang kecil itu. Tapi nggak ribet ya? Nggak ribet. Kok aku karena Prudential itu Bayarnya nomor pakai 1. apa? Bayarnya bisa kalau lebih baik bayarnya itu auto debit. Karena Maksudnya? kalau auto debit itu dibayarnya berarti langsung di debit sama Prudentialnya. Oke. Nggak perlu kita tiap bulan transfer. Pakai apa? Bisa pakai apa aja kok. Kartu debit bisa. Kartu kredit bisa? Bisa. Kena potongan enggak? Kena cas enggak? Nggak kena. Oh, enggak kena. Oke. Enak loh, dan lagi ya gue ya. Di sini enaknya di Pru ini biaya kalau misalkan di semua asuransi pasti ada yang namanya 3 biaya. Biaya akuisisi, biaya asuransi, sama biaya administrasi. Untuk apa itu, Vi? Itu untuk misalkan kalau untuk yang biaya akuisisi untuk pengelolaan lah istilahnya. Oke. Pengelolaan di asuransi. Oke. Biaya asuransi otomatis untuk membayar ya kita ini biaya asuransinya dirinya kita ini. Manfaatnya yang kita beli itu toh? Iya. Oke. Betul. Dan yang terakhir biaya administrasi. Sama lah kalau di bank kan ada biaya admin. Iya. Nah, kalau di Pro biaya akuisisinya ini akan dikembalikan kok sebesar 150%. Jadi ditarik di awal itu biaya akuisisi itu 200%. Oke. Semua asuransi pasti ada yang namanya biaya akuisisi. Tapi kalau di Pro dikembalikan sebesar 150% dalam bentuk unit link. Jadi nilai investasinya pasti akan lebih baik. Gak rugi lah kok istilahnya. Udah gitu biaya administrasinya juga bisa nggak bayar dengan syarat auto debit. Oh oke. Free admin lah ya. Admin. Oke. Jadi nggak rugi. Ya boleh lah, Vi. Tak ambil. Boleh ya? Ya oke. Oke kok. Ini Oke. aku tangan-tangan ya. Iya. Oke. Terima kasih ya, Vi, buat penjelasannya. Iya, terima kasih Saya juga ya, sangat Bu. bermanfaat. Saya dapat informasi yang bermanfaat. Makasih, Vi. Terima kasih waktunya. Bye.